Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa Mustajab, ada beberapa ayat dan surah yang dianjurkan mengamalkannya sebelum tidur. Setiap malam di antara keutamaannya akan menjadi amalan penyelamat dari gangguan setan, menjadi amalan penyelamat dari siksa kubur, dan akan memudahkan kita kelak termasuk ahli surga dan dipersilahkan masuk ke dalam surga sebelah kanan. Barang siapa ingin mengetahui amalan-amalan ini agar kelak dipersilahkan masuk ke dalam surga, mari simak video ini hingga selesai. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan segenap kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, mencukupi rezeki kita lahir dan batin, mengabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kelak husnul khotimah, masuk surga selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa Mustajab, di antara amalan ayat dan surah pilihan yang dianjurkan dibaca dan diamalkan sebelum tidur adalah pertama ayat 255 surah Al-Baqarah, yakni ayat kursi. Sebelum tidur hendaklah kita membaca ayat kursi 1 kali agar selamat kita tidur. Allah jaga dan lindungi kita dari segala kejahatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah. Awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi lan yazala ma'aka millahi hafidhu wa la yaqra'uka syaitanun hatta tusbiha. Engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi. Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Yang kedua ayat cahaya, berdasarkan penjelasan Rasulullah, yang termasuk ayat cahaya adalah surah Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Namun yang dianjurkan membacanya sebelum tidur adalah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Anjuran membaca ayat cahaya ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Mas'ud Al-Badri bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Yatani min khirisu tilfaqaratin man qara'ahuma fi lailatin kafatahu." Ayat terakhir surah Al-Baqarah, barang siapa membacanya pada suatu malam, maka keduanya akan mencukupinya. Imam Nawawi menyebutkan dan pendapat para ulama tentang maksud dari hadis ini, bahwa yang dimaksud 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah mencukupi pembacanya adalah mencukupinya sebagai ganti solat malam, atau mencukupinya melindunginya dari segala keburukan. Jadi kalau sebelum tidur kita baca ayat cahaya ini, maka bacaan kita atas ayat cahaya ini bisa menjadi ganti solat malam dan bisa menjadi penyelamat dari segala keburukan. Yang ketiga surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas termasuk surah pilihan yang dianjurkan dibaca sebelum tidur. Rasulullah menteladankan sebelum tidur membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Sebelum tidur di samping itu membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur.
akan menjadi amalan masuk surga. Siapa yang sanggup mengamalkannya kelak dipanggil Allah dipersilahkan masuk surga dari sebelah kanan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man ara an yanama ala firashihi fanama ala yaminih." Siapa saja yang akan tidur di pemberingannya lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan, summa qara'a qul huwallahu ahadun mi'ata marrat, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Idza kana yaumul qiyamatin yaqulu lahu rabbu ya abdi qul ala yaminikal jannah. Maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu. Yang keempat, surah Tabarok, termasuk surah pilihan yang dianjurkan dibaca sebelum tidur adalah surah Tabarok. Surah ini sangat masyhur dengan keutamaannya, yakni amalan penyelamat dari siksa kubur dan pembelah pada hari kiamat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min adzabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarok setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Inna suratan min kitaballahu azza wa jalla ma hiya illa salatu nayata syafa'at rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhaltahul jannati wa hiya suratun tayyibarak." Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya lalu mengeluarkan dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Demikianlah amalan-amalan sebelum tidur yang dianjurkan diamalkan setiap malam. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.